Salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita boleh berjumpa kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terpilih dari kitab Ayub, pasal 37, ayat 14, hingga ayatnya yang ke-24. Namun saat ini kita akan fokus pada ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk saat ini bahwa Tuhan masih memberkati hidup kami dan menganugerahkan kepada kami firman-Mu untuk kami belajar. Ya Tuhan, tetapi kami menyadari akan keterbatasan kami. Maka berkenanlah Tuhan menganugerahkan kepada kami kemampuan serta hikmat, supaya kami mampu memahami, kami mampu melakukan segala kehendak Tuhan yang telah Tuhan sampaikan lewat firman-Mu. Ya Tuhan, kami pun akan membuka seluruh rangkaian program Tabura Injil di hari ini. Berkenanlah Tuhan memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Ampunilah dosa kami. Berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kitab Ayub pasal 37 ayat 14. Kemuliaan Allah di alam semesta. Ayat 14. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian pembacaan kita saat ini, tema yang hendak kita renungkan ialah Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Pemirsa Tabura Injil, dari beberapa sahabat Ayub, tampillah salah satu sahabat Ayub yang masih muda. Dia sangat berani, walaupun usianya di bawah usia Ayub. Dia tampil dengan luar biasa, dengan keberaniannya, dan memberi nasihat kepada sahabatnya Ayub ketika sahabatnya ada dalam ujian yang amat berat. Elihu spontan menasihati Ayub untuk sejenak memberi telinga dan berdiam diri di hadapan Allah dan memperhatikan segala sesuatu yang diperbuat Allah dalam alam semesta. Bahwa Allah begitu dahsyat dan ajaib. Pemirsa Tabura Injil, Elihu tahu Ayub telah dinobatkan sebagai pribadi yang saleh dan takut akan Allah. Dan seperti dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 3 bagian A, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah sepertinya bangga kepada hambanya Ayub. Tetapi sebagai manusia, Ayub juga memiliki keterbatasan. Ayub juga memiliki kelemahan. Ketika ada dalam ujian yang sangat berat,
Dan bisa disimpulkan bahwa Elihu dipakai Allah untuk mengingatkan, untuk menasihati Ayub bahwa Allah lebih dahsyat dari ujian yang dialami oleh hambanya Ayub. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mudah bila mengajar sahabat yang sedang ditimpa ujian yang sangat berat. Tidaklah mudah bila memberi teguran kepada sahabat yang ada dalam ujian yang amat berat. Tetapi sebagai sahabat, dia harus menyampaikan bahwa Ayub harus berdiam diri. Ini bukan perkara mudah. Karena jika kita diminta berdiam diri, seringkali tampaknya seperti tidak berbuat apa-apa atau tidak berusaha apa-apa. Tetapi Elihu berani menyampaikan bahwa Ayub harus berdiam diri. Sebab dengan berdiam diri akan memampukan manusia, memampukan hambanya untuk lebih cermat dalam memahami segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah dalam alam semesta ini. Dapat memahami segala sesuatu yang dilakukan Allah kepada buatan tangannya. Manusia berdiam diri akan membuat manusia lebih mampu mengenal siapa itu Allah. Manusia berdiam diri akan membuat manusia lebih memahami siapa itu Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan apapun dalam alam semesta ini, tetapi juga atas buatan tangannya. Dengan berdiam diri akan membuat dia tidak sibuk lagi dengan kata-kata sendiri dan tidak sibuk dengan kata-kata sesama yang membuat dia terhanyut dan mempersalahkan Tuhan. Dengan berdiam diri, dia dapat mendengar suara Allah yang manis dan lembut itu. Allah yang maha dahsyat tidak dapat digugat oleh siapapun. Allah yang maha dahsyat tidak dapat disogok dengan apapun. Tidak dapat diatur. Sebab Allah jauh lebih dahsyat dari segala sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh manusia. Bahkan oleh buatan tangan Allah sendiri. Allah dalam kedahsyatannya dapat menghancurkan apapun, dapat memusnahkan dan merobohkan apapun, dan dapat menghanguskan apapun. Tetapi juga dalam kedahsyatannya, dia sendiri dapat membangun kembali, dia sendiri dapat memulihkan kembali. Dan hal penting yang perlu kita ingat bahwa kedahsyatan Allah melebihi kekuatan alam semesta ini, melebihi kekuatan manusia, bahkan melebihi ujian yang menimpa Ayub. Dan Allah sanggup melakukan hal-hal ajaib yang tidak dapat dipahami dan dimengerti oleh alam semesta ini, bahkan isinya. Maka pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, Elihu, sahabat Ayub, juga menasihati kita akan pentingnya berdiam diri di hadapan Allah. Agar kita dapat mendengar suara Allah yang dapat menolong kita untuk terus kuat, untuk terus mampu, untuk terus melewati berbagai warna dalam hidup ini. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Dari bagian pembacaan ini dikatakan, berilah telinga kepada semuanya ini, hai Ayub, hai pemirsa Tabur Injil. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang maha dahsyat, Allah yang telah melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kami, bahkan di alam semesta ini. Kami bersyukur atas firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Tuhan, Allah yang kami percaya, lebih dahsyat, lebih kuat, lebih mampu. Bahkan kami tidak sanggup mengukur, mempertimbangkan, bahkan menghitung segala keajaiban yang sudah kami terima, sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Bahwa begitu ajaib. Dan kami tunduk, kami menghormati kedahsyatan Allah itu. Dan kami percaya, kedahsyatan Allah juga yang memampukan kami hidup sampai saat ini. Dengan segala warna hidup yang kami lalui di sepanjang sejarah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, mampukan kami supaya kami selalu hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Mampukan kami supaya kami terus belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya selalu berjalan menurut firman. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi semua pemirsa Tabur Injil di mana saja mereka berada. Dalam segala keadaan, Tuhan Engkau tahu, Tuhan Engkau mengenal. Memberkati hidup mereka. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang menyediakan media ini, supaya kebenaran firman-Mu terus disampaikan, disaksikan dan didengar. Biarlah media ini, bahkan hamba-hamba-Mu terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyinari kami sekalian, Tuhan menyertai dan menguatkan kami sekalian. Dan kiranya kasih Allah Bapa memenuhi kami semua saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita dengan seluruh tanggung jawab kita. Shalom.